Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai fasilitas pengolahan air bersih, air limbah industri, dan air kotor perkotaan. Selamat menyaksikan. Ketergantungan manusia terhadap air semakin besar sejalan dengan bertambahnya penduduk. Sedangkan penyediaan air bersih di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks, mulai dari teknologi, pencemaran, maupun sikap dari masyarakat. Kurangnya dana dan membengkaknya biaya operasional ternyata sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasi perusahaan daerah air minum PDAM sebagai pengelola air minum. Air sungai yang menjadi air baku utama yang diolah oleh PDAM menjadi air bersih cenderung mengalami penurunan kualitas akibat tekanan beban pencemar yang semakin besar akhir-akhir ini. Oleh karena itu, Puslit Limnologi LIPI mencoba melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi air minum, termasuk aspek-aspek fundamental maupun teknis yang berhubungan, akan sangat bermanfaat dan disambut baik oleh pihak PDAM maupun masyarakat luas. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji efisiensi koagulan pada beberapa kualitas air baku yang berbeda, mengkaji proses flokulasi dan sedimentasi untuk beberapa jenis koagulan, mengkaji efisiensi filter untuk berbagai komposisi atau ukuran media filter, mengkaji efisiensi bahan disinfektan untuk berbagai kondisi air baku, melakukan uji coba instalasi untuk memproduksi air bersih dengan air baku yang dikondisikan maupun yang langsung diambil dari air permukaan. Kita berada di instalasi pengolahan air bersih Puslit Limnologi, di mana kita memiliki instalasi untuk memproduksi air bersih dan kapasitas 30 liter per menit. Mengapa Puslit Limnologi mulai terlibat di dalam pengadaan air bersih? Karena seperti diketahui jumlah penduduk terus meningkat, itu berarti kebutuhan air bersih juga meningkat. Peralatan yang harus dipersiapkan dalam melakukan penelitian ini adalah bangunan penangkap air baku yang berfungsi sebagai tempat pengambilan atau penyedotan air baku dari situ Cibuntu, bak pengaduk cepat atau koagulator berfungsi sebagai alat untuk mencampur bahan koagulan dengan air baku, bak pengaduk lambat flokulator berfungsi untuk membentuk flok-flok yang cukup besar dari hasil proses koagulasi sehingga flok-flok tersebut akan dapat diendapkan. Bak sedimentasi merupakan tempat pengendapan flok-flok yang terbentuk pada proses flokulasi. Sand filtrasi merupakan tempat untuk menyaring partikel-partikel halus yang lolos dan tidak dapat mengendap. Bak netralisasi berfungsi untuk menetralkan tingkat keasaman air akibat pembubuhan bahan koagulan apabila diperlukan. Bahan kimia yang dipakai biasanya adalah soda as. Tangki disinfeksi berfungsi untuk membunuh bakteri-bakteri patogen yang ada di dalam air, sehingga air yang telah melalui proses ini akan steril dan terbebas dari bakteri penyebab penyakit. Proses disinfeksi dilakukan dengan pembubuhan kalsium hipoklorit atau kaporit atau gas klor Cl2. Reservoir berfungsi sebagai buffer penyangga air yang diproduksi untuk mengantisipasi pemakaian yang fluktuatif. Dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat unit penangkap air berbentuk kotak persegi dengan ukuran 100 x 50 x 250 cm yang terbuat dari batako kor semen kering. Aksesoris yang dibutuhkan adalah sekat tengah dan pompa. Langkah kedua adalah membuat koagulator dari bahan fiber dengan bentuk silinder berukuran diameter 20 cm dan tinggi 30 cm. Aksesoris pendukung yang digunakan adalah kerang dosing koagulan. Langkah ketiga
adalah membuat unit flokulator yang terbuat dari bahan fiber yang berbentuk kotak persegi dengan ukuran 60 x 40 x 100 cm. Ditambah dengan aksesoris berupa sekat dan modul kerucut. Langkah keempat adalah membuat bak sedimentasi dari bahan fiber yang berbentuk jajaran genjang dengan ukuran 120 x 40 x 100 cm. Selanjutnya, dipasang aksesoris modul sarang tawon. Langkah kelima adalah membuat filter dari bahan fiber dengan bentuk silinder yang berukuran diameter 50 cm dan tinggi 300 cm. Selanjutnya, diisi dengan talang, karbon aktif, dan pasir silika. Pada langkah keenam, membuat netralisasi atau disinfeksi dari bahan bata kokor atau semen kering berbentuk kotak persegi dengan daya tampung air mencapai 15 liter. Kemudian ditambah aksesoris berupa keran dosing. Selanjutnya, pada langkah ketujuh, membuat reservoir bawah yang terbuat dari bata kokor semen kering dengan bentuk kubus berukuran 100 x 100 x 100 cm. Aksesoris yang digunakan adalah pompa. Pada langkah terakhir, membuat reservoir atas dari bahan plastik berbentuk silinder dengan daya tampung air sebesar 1200 liter ditambah aksesoris keran backwash. Kemudian, semua bagian tersebut dirangkai menjadi satu bagian yang saling berhubungan. Sistem pengadukan dilakukan secara hidrolis dengan water jumping sehingga menghemat biaya operasional. Unit pengaduk lambat atau flokulator berfungsi untuk membentuk flok-flok yang cukup besar dari hasil proses koagulasi, sehingga flok-flok tersebut akan dapat diendapkan. Sistem flokulasi yang dipakai menggunakan up-down baffle channel yang mudah dalam operasional dan hemat biaya karena tanpa menggunakan energi listrik. Unit sedimentasi merupakan tempat pengendapan flok-flok yang terbentuk pada proses flokulasi. Di dalam unit pengolahan ini, hampir seluruh flok-flok akan diendapkan, sehingga air yang keluar telah jernih dan memiliki tingkat kekeruhan yang rendah. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan terhadap limbah cair tekstil menggunakan sistem segregasi dengan pengolahan secara fisika, kimia, dan biologi. Industri tekstil Indonesia menghasilkan serangkaian produk yang dapat melengkapi kebutuhan tekstil dalam dan luar negeri. Pabrik Tekstil Bandung CV Bumi Jaya adalah sebagai salah satu pabrik tekstil yang terdapat di Bandung, Majalaya, Jawa Barat. Pengolahan tekstil menghasilkan dua jenis limbah, yaitu limbah cair dan limbah padat. Limbah cair yang dihasilkan dibuang begitu saja ke badan sungai, sehingga menimbulkan dampak negatif. CV Bumi Jaya akan mengolah limbah cair agar sesuai dengan baku mutu. Berikut adalah proses pembuatannya. Setelah bekerja sama dengan Tata Tita, ya di mana kita mendesain sistemnya, sistem segregasi, ya. Limbah-limbah yang memang berat itu masuk dulu ke pre-treatment dan masuk ke bak anaerob untuk selanjutnya nanti digabung dengan limbah-limbah ringan yang langsung disempurnakan lagi di bak post-treatment. Ya, setelah dari sini kita kelola lumpurnya di sini, proses dewatering lumpur di sini, hasil limbahnya kita langsung alirkan ke outlet di belakang. Langkah pertama yaitu inlet, di mana inlet ini bagian pertama masuk ke limbah cair yang kemudian dilakukan penyaringan. Dari inlet ini, saluran penyaringan mulai berfungsi menyaring bahan-bahan kasar seperti plastik, kertas, dan kayu untuk tidak masuk ke unit pengolahan selanjutnya. Penyaringan ini memiliki tujuan untuk menghindari kerusakan peralatan dalam unit pengolahan, mengurangi beban proses pengolahan keseluruhan, meningkatkan keefektifan pengolahan pada masing-masing unit, dan mengurangi kontaminasi pada jalur pengolahan. Selanjutnya, air limbah
ditampung di bak ekualisasi untuk menghomogenkan air limbah serta meratakan debit air limbah yang masuk ke unit pengolahan selanjutnya. Dalam bak ekualisasi ini terdapat mesin aerator yang berfungsi sebagai pengaduk dan meningkatkan kadar oksigen dalam air limbah. Fungsi dari bak ekualisasi yaitu untuk meratakan debit air limbah yang masuk ke unit pengolahan selanjutnya sebagai kolam penampung pertama, pencemaran air limbah dari berbagai kegiatan produksi, dan untuk menghomogenkan air limbah yang akan disalurkan pada unit instalasi selanjutnya. Kemudian, air limbah disalurkan ke bak aerasi biologi. Di dalam bak aerasi ini, air limbah mendapat penambahan oksigen dari putaran yang dilakukan oleh mesin aerator. Penambahan oksigen adalah salah satu usaha dari pengambilan zat pencemar pada air limbah, sehingga konsentrasi zat pencemar pada air limbah akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Dalam bak aerasi ini, bahan organik dipecahkannya melalui oksidasi aerobik dengan oksigen yang diperoleh dari pengadukan dan fotosintesis. Kemudian, disalurkan kembali ke bak sedimentasi biologi untuk mengurangi kadar lumpur yang terkandung pada air limbah. Lalu, dilakukan berupa koagulasi dan flokulasi dengan penambahan feriklorida. Pada bak koagulasi flokulasi ini memiliki fungsi sebagai pengaduk untuk membentuk flok dan mengedapkan secara gravitasi dengan bantuan pengaduk secara hidrolis. Proses koagulasi flokulasi dalam pengolahan air limbah dapat menurunkan atau menghilangkan koloid dan zat padat suspensi yang menyebabkan kekeruhan dan warna pada air. Kemudian, dilakukan sedimentasi kimia yang berupa pengendapan partikel-partikel padat tersuspensi yang telah terbentuk dari dalam air. Kemudian, air limbah disalurkan ke outlet dan sebelum dibuang ke sungai, dilakukan pengecekan baku mutu terlebih dahulu yang kemudian disalurkan ke kolam ikan untuk parameter. Standar baku mutu air limbah tekstil menurut Perda Provinsi Jawa Barat tahun 2004 dengan parameter TSS BOD 50 mg per liter, COD 100 mg per liter, krom total 0, mg per liter, fenol 0, mg per liter. Setelah kita lihat dari perbandingan yang telah ditampilkan pada video tersebut bahwa baku mutu limbah cair tekstil ini telah sesuai dengan standar Perda Provinsi Jawa Barat tahun 2004. Permasalahan air baku dalam pemenuhan kebutuhan air di kawasan perkotaan semakin kompleks, manakala permasalahan kuantitas dan kualitas air terjadi secara bersamaan serta mengakibatkan semakin langkanya air baku. Selain pencemaran air yang menyebabkan turunnya kualitas sumber air baku, maka terbatasnya lahan yang tersedia dapat menyebabkan sistem pengolahan air limbah secara konvensional tidak dapat diterapkan. Untuk itu, diperlukan sebuah teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta mampu mendaur ulang sebagian besar limbah atau produk sampingannya. Teknologi ini merupakan pengolahan air limbah yang berupa hibrid biofiltrasi yang memanfaatkan material alam, sampah dan tanaman semi-akuatik yang digunakan sebagai media biofilter untuk media pertumbuhan mikroorganisme sebagai penahan padatan serta penyerap kontaminan air limbah. Teknologi Biotur memiliki keunggulan sebagai berikut. Dapat digunakan di lahan yang terbatas sehingga cocok untuk lahan permukiman. Dapat diaplikasikan secara komunal sehingga pengelolaannya juga dilakukan secara komunal, di mana satu fasilitas Biotur mampu melayani sampai dengan 50 KK. Proses pengolahannya memanfaatkan sistem biofilm, filtrasi, tanaman serta membran dengan tujuan untuk menghasilkan air daur ulang yang layak untuk kebutuhan rumah tangga seperti cuci mobil, penyiraman toilet, irigasi pertanian, pertamanan, atau untuk pengisian air tanah. Biotur memiliki kemampuan filtrasi yang lebih baik, lebih murah dibandingkan dengan pengolahan limbah dengan sistem mekanis. Tujuan untuk menghilangkan parameter-parameter pencemaran hingga memenuhi kualitas air daur ulang untuk tujuan tertentu.
Ketentuan perencanaan sistem daur ulang air limbah terdiri dari beberapa tahapan proses, yaitu pengolahan primer. Pengolahan primer merupakan proses pengolahan pendahuluan, pengolahan tersier, dan disinfeksi. Pengolahan primer merupakan proses pengolahan pendahuluan untuk menghilangkan padatan tersuspensi atau koloid. Pada sistem daur ulang ini, pengolahan primer dapat berupa tangki septik dan sistem biofilter pabrikasi seperti biofil atau bioriti atau modifikasinya. Pengolahan sekunder merupakan proses untuk menghilangkan senyawa polutan organik terlarut yang umumnya dilakukan dengan proses biologis. Pada sistem biotur, digunakan sistem biofilter anaerobik aerobik. Pengolahan sekunder biotur didesain untuk debit 20 meter kubik per hari atau sekitar 50 kk. Adapun kebutuhan air daur ulang adalah 100 liter orang per hari. Pengolahan sekunder biotur terdiri dari 4 media seperti media tali aerobik, media bola anaerobik, media roll rambut aerobik, dan media alam berupa batok kelapa atau kerak kelapa sawit. Pengolahan tersier adalah proses yang digunakan untuk menghasilkan air olahan sesuai kualitas air daur ulang yang diharapkan. Proses ini dilakukan secara fisik dengan menggunakan filtrasi media granular dan sistem membran. Air limbah terolah dari unit biofilter anaerob aerob dialirkan ke bak filtrasi bertekanan dengan media pasir dan karbon. Filter pasir dan karbon ditujukan untuk menghilangkan koloid dan sebagai pretreatment dalam proses membran serta meningkatkan efisiensi desinfeksi UV. Sistem membran dapat digunakan untuk pengolahan air limbah tingkat tersier, diantaranya dengan menggunakan membran ultrafiltrasi dengan modul hollow fiber. Membran ultrafiltrasi memungkinkan proses pengolahan tanpa melibatkan bahan kimia, luasan area yang kecil, lebih stabil, dan kemudahan dalam ekspansi. Pretreatment sebelum membran diperlukan untuk memisahkan padatan-padatan yang terbawa oleh umpan serta untuk mengurangi beban pada membran. Untuk itu, persyaratan air sebelum memasuki membran perlu diperhatikan seperti kekeruhan, kandungan pH, besi, dan mangan. Proses akhir dari teknologi biotur ini adalah desinfeksi. Proses ini bertujuan membunuh patogen dalam air. Pada sistem daur ulang air limbah ini, desinfeksi menggunakan sinar ultraviolet yang berasal dari lampu fluoresen khusus, tepatnya lampu merkuri tekanan rendah atau medium yang tertutup dalam tabung quartz atau teflon. Teknologi biotur ini telah diterapkan di beberapa lokasi di Indonesia seperti Rumah Susun Muara Baru DKI Jakarta, Rumah Susun Turangga Bandung, serta di Das Citarum, tepatnya di Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung. Teknologi biotur, pengolahan dan daur ulang limbah rumah tangga, hasil karya Balitbang PUPR, hadirkan solusi seiring inovasi.